Berarti di dalam buku Kembang Kelapa ini dari 17 bab yang ditulis oleh Bang Khairil, selain budaya dan fenomena sosial, tetapi fenomena sosial yang tentu di situ kental dengan unsur-unsur budayanya. Apalagi sebenarnya yang dimuat di esai-esai ini, Bang? Sebenarnya di kumpulan ini saya lebih menekankan misalnya pembelaan dalam hal yang positif gitu ya. Iya. Pembelaan orang Betawi terhadap budayanya dia, terhadap keberadaannya di tanah Betawi. Ketika saya membuat esai misalnya tentang kamus, bukan kamus, kumpulan peribahasa yang isinya menghina orang Betawi, itu saya angkat. Cuma anehnya adalah lembaga yang berembel-embel Betawi tidak ada yang tergerak untuk melanjutkan langkah ini nih, misalnya dengan mengajukan surat protes ke penerbitnya, atau mengadakan siaran pers bahwa mereka keberatan atas ini gitu kan. Tidak ada satupun lembaga atau tokoh Betawi yang merasa keberatan atas itu. Juga misalnya tentang sinetron Betawi yang menghina orang Betawi, atau misalnya tentang hal-hal lain yang lebih memojokkan orang Betawi. Tapi sebenarnya esai buku ini juga bukan semata-mata ini orang Betawi ini udah dijajah oleh Orde Baru dan Orde Lama. Tidak hanya semata itu, saya juga menulis hal-hal lain gitu kan. Misalnya tentang fakta-fakta ketika di Batavia itu ada zaman dulu itu ada istilah om London gitu. Yeah. Jadi kita lebih membuka mata, buku ini inginnya sih membuka mata orang Betawi sendiri terhadap keberadaannya dia gitu kan. Kita tidak bisa berjalan santai terus di tanahnya sendiri, sementara orang lain itu lebih gesit gitu. Dan kita jangan menyalahkan orang lain ketika orang lain itu memang berjalan lebih gesit gitu. Orang itu jangan menyalahkan orang lain yang lebih gigih, lebih giat gitu kan. Di tengah mereka yang santai, yang lebih banyak ngopi gitu, kumpul gitu. Kita harus, karena kalau dulu kan idiomnya tanahnya banyak gitu nggak sih, Bang? Itu dia. Itu image-image seperti itu yang misalnya orang Betawi tukang kawin gitu kan, padahal aneh juga ketika hantarannya itu salah satu kan ada roti buaya yang menandakan kesetiaan ya. Oke. Tapi ternyata orang Betawi itu senang kawin, tapi itu juga hanya di masa lalu. Sekarang sih sudah tidak seperti itulah, karena sudah tidak ada tanah yang dijual untuk kawin lagi gitu. Oke. Perubahan yang signifikan mulai dari Batavia sampai Jakarta dari kacamata Bang Khairil apa? Perubahannya adalah ya tentunya wilayah-wilayah yang terdesak. Misalnya wilayah Batavia ini kan dulunya hutan, bukit segala macam gitu kan. Itu hal-hal yang jelas lah yang terjadi gitu kan. Lantas juga perubahan misalnya soal cara hidup orang, soal tata hidup orang atau tentang perilaku orang gitu kan. Soal misalnya soal permainan anak juga kan banyak yang berubah, soal mentalitas manusia juga, bukan hanya manusia Betawi, manusia umum yang secara umumnya yang ada yang tinggal di Jakarta ini kan. Ya seperti itulah, mengalami perubahan. Kalau dulu kan hawanya sejuk, kelakuannya juga sejuk juga gitu kan. Sekarang kan hawanya panas, ya kelakuannya jadi lebih panas gitu kan. Orang seperti ya misalnya mengistilahkannya seperti itu gitu. Tapi memang tidak dipungkiri, ya begitulah kenyataannya, atau bagaimana, Bang? Ya memang itu terjadi di semua kota yang menjadi tempat datangnya orang-orang lain. Itu kan terjadi misalnya di Hong Kong, terjadi juga di New York, di England gitu kan. Memang akan seperti itu sunatullahnya gitu kan. Iya. Tidak mungkin Jakarta ini tetap seperti dulu, tuh tidak mungkin. Nanti juga dia akan terus berubah sebagai kota kosmopolitan. Sejak awal berdirinya Batavia ini, memang Batavia ini kota yang kosmopolitan gitu. Tempat berkumpulnya orang, tempat perdagangan semua bangsa gitu kan. Sejak awal masa lalu itu sampai sekarang dan sampai ke nanti dia akan menjadi kosmopolitan kotanya. Tapi kan hal-hal positif seyogyanya atau sejakartanya nggak jangan dilunturkan gitu. Makanya tadi saya begitu masuk, karena saya baru hari ini KRI itu saya lewat sih sering, cuma baru tadi di depannya ada ondel-ondel gitu. Iya. Menurut saya itu kan
salah satu bentuk penghargaan mungkin dari departemen dari RAI sini terhadap etnis Betawi gitu. Yang itu sebenarnya hal-hal seperti itu sudah dibahas misalnya terakhir pada Kongres Kebudayaan Betawi 2010, di mana instansi-instansi pemerintah dan swasta itu diharapkan memajang ornamen-ornamen yang bernafaskan Betawi. Oke. Gitu. Kita setiap jam 3 sore masih punya program Warta Berita Betawi. Oh gitu. Oke, mungkin mau jadi presenternya? Ya, saya berharap tidak ada kesalahan di bahasa. Soalnya selama ini saya termasuk orang yang malas nonton sinetron Betawi karena saya lihat sinetron itu menggunakan bahasa Betawi yang Salah kaprah. salah kaprah, dan juga orang menyangka Betawi itu bahasanya seperti itu, padahal kan tidak hanya satu bahasa Betawi, itu seperti juga orang Jawa kan ada beberapa. Iya, benar. Terus juga semoga tidak ada kesalahan di penggunaan bahasanya lah kita. Perlu dialog budaya lebih lanjut ini tampaknya. Ya, boleh silakan. Dengan ilmu saya yang tidak seberapa ini gitu kan. Oke. Apa yang pengen